Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar Bina Harapan Bangsa. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Adinda di kelas Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Untuk kelas 11, setelah kalian mengerti pengertian dari cerpen, kemudian ciri-ciri dari cerpen, hari ini kita akan melanjutkan ke unsur intrinsik cerpen. Jadi, apa sih itu unsur intrinsik dari cerpen? Jadi, unsur intrinsik itu merupakan unsur yang membangun sebuah cerpen dari dalam. Jadi, unsur yang berada di dalam. Nah, apa saja sih unsur intrinsik ini? Yang pertama ada tema. Tema itu merupakan gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu merupakan perilaku dari sebuah cerita. Tokoh itu dibagi jadi dua, tokoh utama dan tokoh tambahan. Kalau tokoh utama itu terlibat di dalam konflik. Kalau tokoh tambahan atau tokoh itu tidak terlibat dalam konflik atau tidak terlibat dalam masalah di dalam cerita itu. Sementara itu, kalau penokohan merupakan watak atau karakter. Jadi kalau tokoh itu perannya, kalau penokohan itu karakternya atau wataknya yang terdapat pada suatu tokoh dalam cerita. Contohnya, tokoh Bandung Bondowoso dalam cerita Roro Jonggrang itu memiliki watak yang gigih. Seperti itu. Terus kalau jenis-jenis penokohan atau jenis-jenis watak itu apa aja? Ada protagonis, ada antagonis, ada tirtagonis, dan ada figuran. Kemudian latar. Latar itu merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana pada cerpen. Kemudian alur dan plot. Alur itu adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Kemudian alur dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu sesuai dengan urutan waktu dari awal hingga akhir. Itu kalau maju. Kalau alur mundur itu berarti dimulai dari akhir cerita terus balik ke awal, dibalik ya. Kalau yang maju tadi kan dari awal ke akhir. Kalau alur mundur itu dari akhir baru ke awal. Nah, alur mundur itu biasa juga disebut dengan istilah kilas balik. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, alur campuran. Kalau alur campuran itu alur yang merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Jadi rangkaian peristiwanya itu melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan peristiwa sekarang atau masa kini. Sementara itu, plot merupakan gambaran peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. Terus yang kelima ya, unsur yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang itu berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa jadi pengarang itu menjadi orang pertama atau orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu berarti pengarang terlibat langsung, yang ditandai dengan penggunaan kata ganti aku, saya, dan sebagainya. Kemudian kalau sudut pandang orang ketiga adalah sudut pandang yang tidak melibatkan pengarang secara langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya. Atau menggunakan nama tokoh, misalkan Ani, Ana, Ina, gitu. Kemudian yang keenam, amanat. Amanat itu merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya melalui cerpen. Terus gaya bahasa. Gaya bahasa itu pemakaian ragam bahasa yang berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Nah, itu tadi adalah unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Tugas dari kelas 11 yaitu silahkan jelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Kemudian berikan contohnya pula.
seperti biasa jelaskan dalam bentuk video. Kemudian perkenalan dulu pakai bahasa yang sopan, pakai pakaian yang rapi juga dan sopan juga. Terima kasih atas perhatian hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.